Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihan Hakikiyah, NIM D74219024, akan melanjutkan dari pembahasan teman saya sebelumnya, Fani Marti Pertiwi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang transaksi pembayaran. Untuk pengertian transaksi sendiri, transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Jadi transaksi itu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap keuangan yang dimiliki itu tadi, bisa bertambah ataupun berkurang. Transaksi dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, transaksi tunai dan transaksi non-tunai. Untuk transaksi tunai itu menggunakan uang tunai. Kalau transaksi non tunai itu bisa menggunakan kartu debit, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan lain-lain. Kita sekarang lebih ke non tunai karena kondisi pandemi seperti ini. Oke. Selanjutnya tentang bank. Bank, kita akan membahas tentang pengertian bank, produk utama bank, tugas bank, jenis bank, fungsi bank, dan tujuan bank. Pengertian bank. Bank berasal dari bahasa Italia, banke atau banca, yang artinya bangku. Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, bank itu badan usaha yang menghimpun dana. Jadi, menghimpun dana terlebih dahulu dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Terus, menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu yang pertama menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Untuk kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana itu kegiatan pokok bank, sedangkan kegiatan lainnya, jasa bank lainnya itu untuk pendukung bank itu sendiri, untuk pendukung kegiatan bank. Kalau kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, biasanya diberi balas jasa menarik seperti bunga dan hadiah ke masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Kalau kegiatan jasa lainnya itu hanya mendukung kelancaran kegiatan utama. Di pengertian kita membahas tentang produk utama bank. Produk utama bank itu ada 6. Yang pertama tabungan, deposito, jasa pembayaran, jasa pengiriman uang, jasa setoran, dan kartu kredit. Ada lain sebagainya sih sebenarnya. Terus tugas bank. Sini saya memberikan 6 tugas bank. Yang pertama, menciptakan atau mengeluarkan dan mengedarkan uang. Itu tugasnya Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Ini maaf salah ketik. Yang kedua, menampung uang nasabah dalam bentuk simpanan, rekening giro, tabungan, dan deposito oleh bank umum. Terus memberikan pinjaman atau kredit, melayani jasa pembayaran, penagihan, dan pengiriman uang atau transfer. Memberikan jaminan bank garansi kepada nasabah, terutama jaminan keuangan kepada pihak lain. Terus kegiatan lain-lain. Jenis bank itu kita bisa melihat dari 4 segi. Yang pertama dari segi fungsi, segi kepemilikan, dan segi status, dan segi cara menentukan harga. Untuk segi fungsi ada bank sentral tadi yang mengeluarkan uang, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Terus segi kepemilikan ada 4: bank milik negara, bank milik swasta, nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Untuk dari segi status ada bank devisa dan bank non devisa. Kalau bank devisa itu bank yang bisa melakukan transaksi di berbagai negara. Kalau bank non devisa itu bank yang tidak memenuhi semua syarat dari bank devisa, jadi hanya bisa ke beberapa negara saja. Terus kalau dilihat dari segi cara menentukan harga, ada bank prinsip konvensional, bank dengan prinsip syariah. Terus kita membahas tentang fungsi bank.
ada 3 fungsi bank. Yang pertama agent of trust, agent of development, agent of service. Yang pertama agent of trust. Kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik jika memiliki kepercayaan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu harus percaya kalau perbankan itu dapat berjalan dengan baik. Terus yang kedua agent of development. Bank itu berfungsi meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Terus agent of service. Bank berfungsi melayani masyarakat atas jasa yang ditawarkan, yakni jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain-lain. Terus selanjutnya tentang tujuan bank. Tujuan bank di Indonesia secara umum ada 4. Yang pertama, untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan. Terus yang kedua, pertumbuhan ekonomi, jadi meningkatkan ekonomi Indonesia, masyarakat Indonesia. Terus peningkatan kesejahteraan masyarakat, bisa mensejahteraan masyarakat. Terus yang terakhir, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Oke, kita sudah membahas tentang bank. Sekarang dilanjutkan dengan simpanan dan nanti ada pinjaman. Sekarang tentang simpanan terlebih dahulu. Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank. Dengan kata lain, simpanan adalah rekening atau akun. Jadi simpanan itu menitipkan uangnya nasabah itu tadi ke bank. Jenis simpanan di bank konvensional itu ada simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Kalau di bank syariah juga sama, giro, tabungan, dan deposito. Untuk giro itu adalah simpanan bank yang penarikan dananya bisa diambil setiap waktu dengan menggunakan cek atau biliet. Giro tidak memiliki batasan penyimpanan atau batasan penarikan, jadi lebih gampang menggunakan giro karena nggak ada batasan. Terus tapi kalau giro itu membutuhkan biliet, jadi tidak bisa menarik tanpa adanya biliet atau cek. Terus yang kedua tentang tabungan. Tabungan itu simpanan bank yang dapat ditarik dengan syarat tertentu. Tapi kalau yang tabungan itu tidak menggunakan cek ya, tapi menggunakan slip penarikan, kartu ATM, dan lain-lain. Terus kalau tabungan itu tabungan di konvensional, keuntungan tabungan untuk bank konvensional itu bisa mendapatkan keuntungan berupa bunga. Biasanya itu bunganya 0,3% sampai 5%. Kalau di bank syariah, keuntungannya tidak berupa bunga tapi berupa bagi hasil. Terus selanjutnya tentang deposito. Deposito itu simpanan yang memiliki waktu tertentu. Biasanya itu waktunya 3 bulan sampai 1 tahun. Kalau bunga di tabungan tadi 0,3 sampai 5%, di deposito lebih tinggi. Bunganya itu 5% sampai 7% per tahun. Untuk sarana penarikan simpanan, untuk giro menggunakan cek atau biliet giro. Terus kalau tabungan itu menggunakan buku tabungan dan slip penarikan, kartu ATM. Terus deposito menggunakan biliet deposito. Setelah simpanan, kita membahas tentang pinjaman. Saat akan menjalankan sebuah usaha, pasti membutuhkan sejumlah dana. Kebutuhan dana dapat diperoleh dari modal sendiri atau modal pinjaman. Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal yakni bank dan non-bank. Kalau non-bank itu biasanya seperti leasing, pegadaian, atau asuransi. Untuk pengertian pinjaman, pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang dijanjikan atau secara angsuran. Jadi kalau simpanan tadi nasabah yang menitipkan uang kepada bank, tapi kalau pinjaman itu bank memberikan sejumlah, bukan memberikan sih, sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat atau kepada nasabah itu dengan adanya bunga dan adanya perjanjian mengenai waktu waktu pengembalian uang, atau biasanya dengan menggunakan angsuran. Kalau pada bank konvensional itu dikenal dengan sebutan kredit
pinjaman itu dikenal dengan sebutan kredit. Kalau di bank syariah, pinjaman itu dikenal dengan sebutan pembiayaan. Selanjutnya, unsur-unsur kredit atau pembiayaan dan jenis-jenis kredit atau pembiayaan. Unsur-unsur kredit ada 5. Yang pertama, kepercayaan. Jadi, pemberi kredit itu harus percaya bahwa kredit yang diberikan akan kembali kelak. Jadi, biasanya itu pemberi kredit itu harus meneliti terlebih dahulu apakah nasabahnya tadi itu terpercaya. Jadi menyelidiki masa lalu dan masa sekarangnya dari nasabah tadi. Terus kesepakatan biasanya itu berupa perjanjian tertulis antara masing-masing pihak, jadi ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terus jangka waktu itu masa pengembalian kredit. Terus resiko ini lebih ke yang ditanggung oleh bank itu. Resiko itu ada 2. Yang pertama resiko karena disengaja, yang kedua resiko karena tidak disengaja. Kalau yang disengaja itu biasanya kelalaian nasabah, jadi nasabah lalai dalam mencicil atau mengasur kreditnya. Terus kalau yang tidak disengaja itu biasanya nasabah itu terkena musibah seperti bangkrut atau bencana alam. Terus yang terakhir tentang balas jasa. Balas jasa itu berupa bunga atau biaya admin. Jenis-jenis kredit atau pembiayaan ada 6. Yang pertama, investasi, modal kerja, perdagangan, produktif, konsumtif, dan profesi. Kalau yang kredit investasi itu digunakan untuk perluasan usaha. Kredit modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. Kalau kredit perdagangan biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha di bidang perdagangan. Kalau kredit produktif itu diberikan untuk membeli aset yang dapat menghasilkan pemasukan. Kalau konsumtif untuk kebutuhan pribadi atau keluarga tanpa bisa memberikan pemasukan. Kalau yang profesi itu diberikan kepada kelompok profesional seperti kayak dosen, guru, terus dokter, akuntan, sehingga dapat menunjang profesi usahanya. Terakhir kita akan membahas tentang cara pengajuan pinjaman. Jadi ada cara-caranya. Yang pertama, membawa berkas yang dibutuhkan. Berkasnya itu fotokopi KTP. Kalau misalkan sudah berkeluarga, fotokopi dari suami dan fotokopi KTP dari istri. Terus yang kedua, fotokopi akte nikah. Kalau sudah nikah, kalau belum nikah ya nggak usah, nggak apa-apa. Terus fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku tabungan, fotokopi slip gaji dan jaminan. Jadi harus ada jaminannya. Terus habis membawa berkas-berkas tadi, antri ke customer service. Terus jika sudah waktunya akan dipanggil, terus sampaikan maksud Anda. Setelah selesai, tunggu beberapa hari untuk diteliti kelengkapan berkas-berkas Anda. Jika sudah ada keputusan diterima atau tidaknya pinjaman Anda, maka pihak bank akan menghubungi Anda melalui telepon. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.